Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Ketua Referel Alia Karunia Hendra Putri, NIM 71014183113. Selanjutnya, Saya Asri Sri Marlianti, NIM 710141875 sebagai anggota. Selanjutnya, Dan saya Wiwi Widianisi dengan NIM 701418238 sebagai anggota. Nah pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan perencanaan bisnis atau bisnis plan usaha Plenas atau Wafel Nanas, seperti itu. Nah, dalam proposal ini pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang dan bidang usaha. Tolong Mbak Wiwi slide-nya. Selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, olahan nanas madu yang berasal dari Kediri masih sangat terbatas, padahal jumlah nanas tersebut sangat melimpah. Keterbatasan varian pengolahan produk nanas tersebut disebabkan kurangnya akses informasi dan inovasi produk olahan nanas yang diterima oleh masyarakat. Di mana pada umumnya olahan buah nanas diolah hanya menjadi keripik ataupun dodol. Selain itu juga dikonsumsi secara langsung. Melihat hal tersebut, melihat olahan nanas madu tersebut yang masih terbatas, maka kami ingin memulai sebuah usaha di bidang kuliner, yaitu wafel nanas, yang terlihat lebih unik dan berbeda dari wafel pada umumnya yang biasanya hanya wafel coklat seperti itu. Nah, kita variankan dengan olahan nanas yang sangat melimpah di kota Kediri. Nah, untuk bidang usaha yang akan kami buat adalah bidang usaha kuliner dengan memanfaatkan buah nanas madu yang jumlahnya sangat melimpah di Kediri dengan dibuat sebagai satu produk makanan, yaitu Plenas atau wafel nanas. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat, di mana tujuannya sendiri yang pertama dapat memanfaatkan buah nanas menjadi buah nanas madu yang melimpah di Kediri. Yang kedua, meningkatkan nilai jual buah nanas agar menjadi sebuah terobosan baru dalam membuat makanan bervariasi. Yang ketiga, membuat sajian buah nanas yang berbeda dari lainnya dengan menjadikan buah nanas sebagai bahan baku untuk wafel, seperti itu. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan masyarakat, seperti itu. Nah, adapun manfaatnya, yang pertama, membaca peluang usaha yang dapat dilanjutkan dan dikembangkan menjadi usaha yang menjanjikan, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yang kedua atau yang B, nanas madu yang memiliki cita rasa lebih manis dari nanas pada umumnya dapat dikombinasikan dengan wafel sehingga menghasilkan makanan yang bergizi untuk meningkatkan energi. Bisa dibuat cemilan seperti itu. Yang terakhir atau yang C, bisa menjadi solusi cemilan enak dan sehat. Tentunya seperti itu, sehat dari manfaat buah nanas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wiwi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang gambaran umum rancangan usaha.
gambaran umum rencana usaha, yaitu di sini ada nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Sister Food, kependekan dari Sister Tree Food, yang artinya sebuah makanan yang diproduksi oleh 3 perempuan bersaudara. Di sini ada logo perusahaan. Logo perusahaan ini memiliki arti, yaitu terdapat tiga orang perempuan bersaudara yang sama-sama memiliki impian menjadi seorang koki. Oleh karena itu, mereka bekerja sama untuk membangun dan menciptakan sebuah usaha makanan, yaitu waffle nanas. Kami memberi nama Sister Kitchen atau yang memiliki arti dapur milik 3 koki perempuan. Kemudian kami beri warna hijau Tosca karena dalam psikologi warna, Tosca sendiri memiliki arti atau makna keseimbangan emosional, stabilitas, ketenangan, dan juga kesabaran. Warna Tosca dipercaya dapat memberikan ketenangan saat sedang stres atau kelelahan atau dihinggapi kesepian. Artinya, jika pelanggan mengkonsumsi waffle dari kami, itu bisa membuat pelanggan merasakan hati bahagia dan tenang karena cita rasa dari waffle nanas yang sangat lezat, yang akan membuat pelanggan ketagihan dan tak kalah dengan toko waffle lainnya. Kemudian untuk prospek pengembangan waffle nanas ini, waffle nanas memiliki peluang usaha yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan buah nanas madu yang sangat melimpah di daerah Kediri yang selalu ada di setiap musim. Kemudian di sini ada visi misi. Visinya yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan di masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan yang keempat yaitu menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Alamatnya yaitu di sini lokasi usaha ini yaitu terletak di daerah Rejomulyo, Sugiwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur dengan kode pos 64291. Selanjutnya, kondisi umum lingkungan dari segi sumber daya alamnya sangat mendukung karena buah nanas madu di daerah Kediri, Jawa Timur sangat melimpah jumlahnya, sehingga mudah didapatkan dari segi sumber manusianya sendiri juga mendukung karena jika usaha ini bertambah besar nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran terutama masyarakat sekitar. Kemudian terkait kompetitor waffle nanas ini masih sangat sedikit karena masyarakat sering membeli waffle original yang terbuat dari terigu dan umumnya diberi topping di atasnya dengan buah. Namun buah tersebut tidak diolah bersama dengan terigunya. Selanjutnya terkait struktur organisasi, di sini ada pemilik. Kemudian pemilik ini dibantu oleh manajer keuangan, kemudian manajer produksi, dan manajer pemasaran. Dan manajer produksi ini dibantu dengan pembantu bagian produksi. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Revi. Baik, terima kasih Mbak Wiwik untuk pemaparannya. Selanjutnya pada bab 3, rencana pemasaran akan disampaikan oleh Mbak Asti. Silakan Mbak Asti. Oke. Terima kasih Mbak Revi. Selanjutnya bab 3 yang akan saya jelaskan tentang rencana pemasaran. Next.
Nah, di sini ada 3 ya, yaitu strategi pasar, penjualan, dan distribusi. Nah, ketiganya ini merupakan 3 hal yang sangat menentukan kesuksesan suatu usaha di pasaran. Nah, yang pertama terkait distribusi. Nah, kami menjualnya via online dan mendrop ke beberapa warung atau toko roti yang ada kawasan di sekitarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait penjualan. Nah, sasarannya ditujukan pada masyarakat umum, terutama remaja-remaja yang menyukai olahan nanas. Kemudian nanas ini yang akan dijadikan sebagai makanan cemilan. Kemudian yang ketiga ada strategi pasar. Kami menawarkan seperti bentuk waffle ya yang bermacam-macam, seperti loaf, bentuk persegi, dan sebagainya. Nah, kami juga menargetkan anak-anak serta orang tua yang menyukai makanan ringan ini. Next. Nah, kemudian ada penetapan harga, periklanan, dan promosi, serta strategi pemasaran secara spesifik. Yang pertama, terkait penetapan harga. Nah, harga ya, pasti sudah tahu harga salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan produk, sudah jelas. Maka, penetapan harga produk waffle ini ya juga bergantung pada proses pembuatan serta banyak sedikitnya bahan yang diperlukan untuk membuat produk waffle nanas. Nah, kemudian pada awal peluncuran produk ini kami menarik konsumen, kemudian menjual produk dengan harga yang rendah. Dan jika permintaan meningkat, maka kami akan menaikkan harga sedikit demi sedikit, seperti itu. Kemudian yang terkait periklanan dan promosi, kami yang pertama membuat pamflet atau brosur, yang kedua memasang iklan secara online, yang ketiga dari mulut ke mulut, yang keempat membuka promosi berisi sistem pre-order, yang kelima promosi melalui Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan lain-lain. Next. Nah, masih dalam strategi pemasaran secara spesifik ya, kami membuat suatu kemasan yang terdiri dari kemasan box besar, standar, dan kecil. Bisa dilihat gambar ini, dan juga tak lupa juga kita juga membuat sebuah label ya untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk membeli, seperti itu. Next. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Revi. Baik, terima kasih Mbak Asti untuk pemaparan pada bab 3. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan bab 4 tentang rencana anggaran biaya dan perkiraan profit. Next. Yang pertama ada pendanaan dan jumlah kebutuhan dana, di mana jumlah kebutuhan dana untuk usaha Flenas atau waffle nanas yaitu sebesar 22.923.800.000 dan sumber dana tersebut berasal dari dana pribadi para anggota dan tidak ada hutang. Jadi 22.923.800.000 itu didapat dari total investasi ditambah total biaya produksi, di mana total investasinya sendiri yaitu sebesar 15.580.000. Itu total investasi itu seperti barang-barang yang bisa mencapai lebih dari 1 tahun, seperti itu. Terus ditambah total biaya produksi, total keseluruhan
seperti bahan-bahan yaitu sebesar Rp7.343.800. Jadi totalnya Rp22.923.800. Selanjutnya, nah untuk alokasi investasi yaitu ada perlengkapan dan peralatan sebesar Rp11.480.000, ada biaya produksi sebesar Rp7.343.800, ada perizinan sertifikasi hak paten dan merek sebesar Rp4.100.000 dan jumlahnya Rp22.923.800 seperti itu. Selanjutnya, perkiraan profit, di mana perkiraan profit dalam sebulan diperkirakan bisnis Flenas atau wafel nanas ini bisa menjual kurang lebih sebesar 450 dengan harga jual sebesar 19.705 atau dibelikan menjadi 20.000 per porsi. Nah, seperti itu. Nah, ini terdapat tabel. Bisa dilihat. Nah, dari perhitungan tabel di samping diketahui bahwa laba per bulan adalah Rp1.523.450.000. Jadi laba dalam itu 1 bulannya. Untuk 3 bulannya diperkirakan laba mencapai kisaran Rp4.570.350.000 seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada studi kelayakan atau di dalam studi kelayakan terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, di mana untuk aspek ekonominya sendiri yaitu pemilik atau owner mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagi itu untuk pemilik atau ownernya. Nah, untuk masyarakat sekitar yaitu dapat meningkatkan pendapatan sehingga mengurangi pengangguran seperti itu. Nah, untuk aspek yang kedua aspek teknis. Yang pertama rencana suplai. Nah, untuk rencana suplainya sendiri barang-barang didistribusi langsung oleh kami dengan cara membelinya di warung dan toko roti. Jadi kita langsung ke warung atau toko roti dan bahan roti seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kebutuhan fasilitas dan peralatan itu ada nota, alat pembakar roti, kompor, baskom, alat memotong wafel, etalase, meja, dan kursi, kasir. Nah, soal aspek sosialnya, dengan adanya unit usaha ini, dengan usaha Flenas atau wafel nanas itu, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada di kota Kediri seperti itu dengan menyerap tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada aspek hukum. Dalam aspek hukum ini terdapat yang pertama nomor pokok wajib pajak atau NPWP, di mana NPWP ini sebagai badan usaha. Nah, untuk kami mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota Kediri seperti itu. Izin usaha. Izin usaha tersebut antara lain ada surat izin usaha industri (IUI), yang kedua ada izin domisili, yang ketiga ada merek dan hak paten, yang keempat atau D ada izin BPOM dan sertifikasi halal. Itu izin BPOM dan sertifikasi halal itu adalah yang terpenting dalam usaha makanan.
di mana itu nanti dapat meyakinkan pembeli untuk membeli produk makanan yang kami olah itu 100% halal dan memiliki surat izin. Jadi aman. Yang ketiga ada bukti diri, di mana unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai identitas para pemilik usaha atau KTP seperti itu, KTP dari pemilik usaha ini. Yang selanjutnya ada aspek pasar, di mana olahan wafer nanas ini akan dipasarkan untuk masyarakat umum, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa, karena produk ini sangat aman dan tidak berbahaya, sehingga dapat dikonsumsi semua kalangan, tidak memandang umur seperti itu. Next. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strength S, di mana ada kandungan gizi pada produk. Kandungan gizi pada produk ini sangatlah tinggi yang diperoleh dari buah nanas madu tersebut. Yang kedua, bahan baku mudah didapat dan melimpah jumlahnya di Kediri. Terus weakness atau W yaitu kekurangan. Kekurangan dari usaha ini adalah kekurangan sumber daya modal. Selanjutnya adalah opportunity atau O. Ada pertama, proses produksi yang cukup mudah. Kedua, jenis makanan yang banyak disukai oleh masyarakat atau semua kalangan. Yang ketiga, belum banyak yang menggunakan bahan baku nanas madu sebagai waffle. Third atau T itu ada A, kurangnya perhatian masyarakat terhadap makanan dan minuman yang menyehatkan. Yang kedua atau B, pesaing yang menawarkan produk serupa namun dengan jenis yang berbeda. Contohnya waffle pandan, coklat, kismis, seperti itu. Namun untuk yang nanasnya sendiri itu belum. Yang C, selera konsumen yang berubah-ubah membuat kami kesusahan dalam membuat varian. Selanjutnya, next. Selanjutnya strategi SO, di mana yang pertama dengan bahan baku yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain itu, proses produksi yang mudah akan menjadi kekuatan dalam bisnis ini. Jadi dalam waffle nanas itu terdapat kandungan bahan-bahan baku yang memiliki gizi yang tinggi untuk kesehatan tubuh. Yang B, bahan baku yang mudah didapat akan lebih memudahkan kami dalam memproduksi produk waffle nanas. Yang C, sebelum banyaknya yang menggunakan bahan baku nanas untuk produk makanan akan memperbesar peluang kami. Strategi ST. Yang pertama dalam strategi ST adalah lebih menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memilih makanan yang sehat dengan cara mensosialisasikan dampak-dampak kesehatan yang diakibatkan oleh makanan-makanan yang kurang sehat melalui brosur atau sosial media yang sedang marak digunakan oleh semua kalangan dengan dengan berkembangnya teknologi saat ini. Yang B, harus membuat produknya tersebut mempunyai keunikan tersendiri dan berbeda dari pesaing lainnya. Contohnya itu kayak yang biasanya waffle pada umumnya itu rasa original ataupun coklat seperti itu. Nah, dengan membedakan produk itu nantinya produk itu akan lebih tahan lama dalam pasar dan banyak diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah strategi WO, di mana dalam strategi WO itu ada dua. Yang A, kami akan berusaha lebih keras lagi untuk menambah modal, yaitu dengan mencari investor atau penanam modal untuk usaha waffle nanas ini. Yang B, mencari supplier nanas madu yang memberikan harga paling murah
untuk meminimalisasikan pengeluaran modal. Jadi kita atau pengusaha nantinya akan melihat-lihat atau mencari pemasok nanas yang memiliki harga di bawah pasaran seperti itu. Untuk kita ajak berkolaborasi ataupun bekerja sama. Strategi WT ada 3. Yang pertama, harus memperhitungkan jumlah produk yang dapat dijual untuk 1 hari sehingga tidak bersisa dan bisa meminimalisasi kerugian. Jadi kita harus pandai untuk menghitung, jadi bahan berapa kilo itu bisa habis dalam sehari. Jadi kita tidak membuang-buang bahan. Jadi sekali produksi itu akan habis. Yang kedua, harus menawarkan produk dengan keunikan yang dimiliki. Jadi harus pintar-pintar berinovasi atau mencari inovasi-inovasi untuk produk-produk ini. Yang ketiga, yang C, harus mencari keinginan rasa konsumen yang up to date demi menunjang kemajuan bisnis. Jadi kita harus selalu mengikuti atau melihat konsumen atau masyarakat itu sedang gemar atau sedang booming itu apa di kalangan masyarakat, seperti itu. Jadi kita nggak terlalu kudet-kudet banget. Next. Selanjutnya, bab 5 tentang jadwal kegiatan akan dipaparkan oleh Mbak Wiwi. Tepat, saya persilakan untuk Mbak Wiwi. Ya, terima kasih Mbak Revi. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 terkait dengan jadwal kegiatan. Di sini terdapat tabel jadwal kegiatan selama 3 bulan yang terdiri dari yang pertama, pada bulan pertama kita melakukan persiapan, kemudian pembuatan proposal, kemudian juga untuk yang bulan kedua proses administrasi, proses produksi, kemudian untuk bulan ketiga itu nanti ada monitoring dan pemasaran, dan terakhir yaitu ada kegiatan pembuatan laporan akhir. Ya, saya kembalikan ke Mbak Revi. Baik Mbak Wiwi atas pemaparan pada bab 5. Selanjutnya pada bab 6 terkait dengan penutup akan dipaparkan oleh Mbak Asti. Silakan Mbak Asti. Iya, baik. Terima kasih Mbak Revi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ulang ya, atau menyimpulkan dari semua yang kami bahas. Nah, jadi perencanaan bisnis usaha online Nanas atau waffle nanas yang merupakan usaha menawarkan produk berupa makanan. Nah, kami mendesain pengemasannya dengan menarik, lalu dijual secara online dan offline. Kemudian kan tadi kan kami udah membahas beberapa aspek, yaitu diantaranya aspek ekonomi, aspek teknis, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek pasar. Nah, jadi usaha waffle ini tuh salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Mengapa? Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi semakin majunya usaha-usaha, terutama di bidang makanan cemilan seperti itu. Nah, selanjutnya kami mendirikan usaha makanan cemilan yang telah kami beri nama Nanas ya tadi, waffle nanas, yang mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi
pengangguran terutamanya di era krisis global seperti sekarang ini. Nah, kemudian perencanaan bisnis ini dapat direalisasikan menjadi bisnis yang nyata untuk kepentingan kami pribadi ataupun untuk dijual kepada investor dalam bentuk proposal perencanaan bisnis ini. Nah, selain itu juga dapat digunakan oleh orang lain sebagai pembanding, acuan, ataupun referensi dalam pembuatan perencanaan bisnis yang serupa ataupun berbeda. Nah, jadi dari semua penjelasan dari kami, bab 1 hingga bab 6 ini terkait perencanaan bisnis kami, yaitu Waffle Nanas atau disebut Flenas singkatannya. Lalu dalam pembuatan proposal ini ya tentunya masih banyak kekurangan dari kami. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun seperti itu. Serta kami berharap agar pelaksanaan perusahaan yang kami dirikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan kami. Seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Revi. Baik, terima kasih Mbak Asri untuk pemaparan bab 6-nya. Nah, itu tadi sekilas dari presentasi kelompok kami terkait tentang perencanaan bisnis atau bisnis plan Flenas dan Nanas. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.